Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Ardiansyah dengan NIM 2504010200175 dari Informatika PJJ ya, Universitas Cyber Asia dengan mata kuliah Teori Informasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan sistematik literatur review, penerapan entropi dan juga mutual information pada machine learning rentang tahun 2022 hingga 2026. Mengapa teori informasi? Ya, karena kompleksitas data di era sekarang yaitu yang digunakan oleh machine learning kini memproses data dengan volume yang sangat besar dan juga kompleksitas yang sangat ekstrim. Kan pada era sekarang memang lebih dari prediksi ya, karena digunakan untuk performa dan juga akurasi yang sangat penting, namun pemahaman terhadap aliran informasi dalam data itu jadi lebih esensial dengan fungsi utama untuk mengukur ketidakpastian dan juga ketergantungan antar variabel menggunakan entropi dan juga mutual information. Untuk area penerapan utamanya yaitu pada subbab machine learning, yaitu ada feature selection, kemudian deep learning, multimodal, transfer, dan reinforcement learning. Nah, makanya dibutuhkan kajian sistematis ya yang berfungsi untuk memetakan evolusi dan juga penerapannya saat ini antara rentang 2022 hingga 2026. Permasalahan yaitu bagaimana tren penggunaan entropi dan juga mutual information. Kemudian metode apa saja yang mendominasi ya. Setelah itu ada manfaat dan juga keterbatasan saat ini dan juga research gap yang masih tersisa, apakah masih ada ya. Nah, dengan tujuan untuk menganalisis literatur dari machine learning antara tahun 2022 hingga 2026 dan juga mengidentifikasi konteks penerapan metode ya, kemudian membandingkan hasil dan juga batasan riset, dan untuk menemukan celah untuk inovasi lanjutan. Nah, entropi sendiri itu adalah mengukur ketidakpastian atau keragaman informasi dalam satu variabel yang dipetakan dengan rumus seperti ini ya. Ada H variabel X ya sama dengan minus sigma P kali X, kemudian log 2 dan Px ya. Jadi semakin tidak pasti distribusi data, maka semakin tinggi nilai entropinya ya. Kemudian ada mutual information atau disingkat MI, adalah mengukur seberapa besar informasi suatu variabel mengenai variabel lainnya yang direpresentasikan dengan rumus seperti ini ya. Dengan artinya adalah MI sama dengan 0 berarti dua variabel sama sekali tidak memiliki ketergantungan informasi. Kemudian tahapan sistematik literatur review yaitu pertama yaitu topik menentukan fokus riset, kemudian ada research question ya, research question, menyusun research question, kemudian kriteria yaitu yang berisi inklusi dan eksklusi, kemudian pencarian yang nomor 4 yaitu seleksi literatur awal, kemudian ekstraksi yaitu pengambilan data artikel, dan juga ada sintesis yaitu analisis temuan. Kemudian yang terakhir adalah pencarian gap ya untuk identifikasi celah pada penelitian. Nah, cakupan analisis yang terakhir adalah berjumlah 10 artikel utama rentang tahun 2022 hingga 2026. Nah, framework penelitian menggunakan PEACOCK yang bersingkatan dari pertama P adalah population yaitu machine learning dan deep learning, kemudian intervention berupa entropy, mutual information, kemudian information bottleneck, dan juga metode berbasis teori informasi. Kemudian ada C, ada comparisons, yaitu metode feature selection, kemudian estimator atau pendekatan ML konvensional yaitu. Terus ada O atau outcome ya, yaitu performa model, kemudian kualitas informasi, seleksi fitur, robustness ya, efisiensi, dan juga interpretabilitas. Kemudian yang terakhir adalah C, yaitu konteks, penerapan evolusioner pada periode 2022 hingga 2026. Nah, metode seleksi menggunakan Prisma, yaitu langkah 1 adalah identification, kemudian 2 adalah screening, kemudian ketiga adalah eligibility, kemudian keempat adalah included, yang akhirnya akan menentukan 10 artikel final, yaitu fokus dengan keterkaitan utama yaitu entropy, mutual information, information bottleneck, ML, dan juga deep learning ya. Nah, arah utama untuk penerapan teori informasi yaitu adalah fokus analisis 10 artikel yang final tadi,
yaitu berupa ada entropi, pembahasan entropi, yaitu feature selection, layer selection, dan juga transfer learning, kemudian mutual information ya, feature selection, estimasi informasi, dan juga analisis representasi, kemudian cari information bottleneck, yaitu multimodal learning, biomedical machine learning. Yang keempat adalah mutual information pada deep learning, yaitu latent representation ya, mixture of experts ya. Kemudian ada analisis dinamika pembelajaran, dan juga yang terakhir adalah mutual information pada reinforcement learning, yaitu penanganan missing data, kemudian observasi informasi yang tidak lengkap ya. Nah, sintesis perbandingan kasus yaitu pertama artikel kajian, artikel 1 yaitu neural estimator dengan fokus utama yaitu estimasi MI menggunakan arsitektur NN ya. Kemudian permasalahan yang diselesaikan yaitu menggunakan bias, variance, stabilitas estimasi, dan kecepatan konvergensi. Kemudian artikel yang kedua yaitu multimodal, mixture of expert ya. Penggunaan MI untuk menyaring informasi noisy lintas modalitas. Yang permasalahan yang diselesaikan adalah mengatasi noise antar modalitas dan juga perbedaan kualitas informasi. Kemudian artikel yang ketiga yaitu generative reinforcement learning. Itu fokus utama integrasi mutual information untuk membantu proses pembelajaran saat data hilang atau missing data ya, yang digunakan untuk menyelesaikan isu observation yang tidak lengkap pada lingkungan yang kompleks ya. Research gap yaitu ruang untuk pengembangan ya, yaitu skala data, yaitu validasi empiris ya pada dataset yang berskala besar dan juga masih terbatas. Kemudian stability atau stabilitas itu mutual information estimation kerap tidak stabil dan dalam komputasi ya. Kemudian ada domain dan model yaitu validasi pada ragam arsitektur. Kemudian multimodal yaitu evaluasi pada berbagai bahasa, dan domain multimodal dibutuhkan untuk pengujian yang lebih luas ya. Kemudian ada reinforcement learning yaitu penerapan pada lingkungan RL atau reinforcement learning yang sangat kompleks ya, masih dalam tahap awal. Kemudian ada real time system yaitu belum ada keseimbangan optimal antara kualitas informasi dan juga computational cost. Adaptive mutual information framework yaitu solusi konseptual untuk high dimension dan juga multimodal machine learning, dimana untuk mutual information itu digunakan untuk mengukur relevansi, kemudian entropi untuk mengukur baseline ya, ketidakpastian, kemudian conditional mutual information yaitu analisis hubungan antara analisis hubungan kompleks antar modalitas. Yang terakhir adalah ada KL divergence yaitu memantau dan juga mendeteksi perubahan distribusi data, sehingga menciptakan sebuah adaptive estimation engine yaitu menyesuaikan metode estimasi secara dinamis berdasarkan karakteristik data. Target framework yaitu optimasi pembelajaran, yaitu mempertahankan seleksi informasi yang paling relevan ya, sekaligus secara signifikan menekan redundansi, kemudian noise ya, kemudian juga computational cost dan juga latency ya. Nah, kesimpulannya adalah evolusi peran yaitu teori informasi telah bertransformasi dari sekedar metode yaitu ya menjadi evaluasi statistik, mekanisme ya, core mechanism untuk arsitektur ML modern ya, seperti seleksi layer dan feature. Kemudian fungsi spesifiknya adalah entropi mendominasi pada optimasi arsitektur dasar, sementara mutual information menjadi esensial untuk mengatasi kompleksitas pada neural estimation, multimodal, dan juga reinforcement learning. Nah, untuk arah masa depannya nanti adalah bagaimana cara untuk mengatasi tantangan stabilitas ya, kemudian data dimension, kemudian juga cost computation ya, yang membutuhkan inovasi yang terintegrasi yang dapat diwujudkan melalui adaptive mutual information framework. Jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih.